penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur di dalam POJK nomor 12 tahun 2017. Latar belakang penyusunan POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan ada 3. Yang pertama adalah belum adanya keseragaman atau harmonisasi pengaturan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pengaturan penerapan program APU PPT untuk sektor perbankan sebelumnya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk sektor pasar modal diatur di dalam POJK 22. Untuk sektor industri keuangan non-bank diatur di dalam POJK 39. Masing-masing pengaturan yang ada di BI dalam bentuk PBI atau Peraturan Bank Indonesia ataupun POJK 22 ataupun POJK 39 ternyata ada perbedaan, tidak seragam. Misalnya, masalah sanksi. Melalui POJK 12 tahun 2017, maka keseragaman dan harmonisasi pengaturan dapat tercipta. Tidak ada lagi gap pengaturan di antara ketiga sektor. Yang kedua adalah POJK 12 tahun 2017 disusun untuk memenuhi rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF adalah rekomendasi yang berlaku secara internasional, di mana Indonesia menjadi anggota dari EPG, yang merupakan bagian dari FATF, yang mengatur atau menilai kepatuhan negara dalam penerapan program APU PPT secara internasional. Hasil self-assessment PPATK menunjukkan bahwa paling tidak ada 5 rekomendasi dengan nilai non-compliant dan 22 rekomendasi dengan nilai partially compliant. Salah satunya adalah rekomendasi 10 tentang uji tuntas nasabah atau customer due diligence. Dari hasil FSAP AML CFT atau Anti Money Laundering dan Counter Financing Terrorism diketahui bahwa OJK belum mewajibkan PJK untuk menerapkan APU PPT berbasis risiko sesuai rekomendasi FATF. Latar belakang yang ketiga terkait penyusunan POJK 12 tahun 2017 adalah adanya perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan. POJK 12 tahun 2017 mengakomodir adanya perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Dengan berlakunya POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, maka Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 12 tahun 2010 yang berlaku untuk BPR maupun BPRS dan PBI nomor 14 tahun 2012 yang berlaku untuk Bank Umum dan POJK nomor 22 tahun 2014 yang berlaku untuk pasar modal serta POJK nomor 39 yang berlaku untuk industri keuangan non-bank dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Selanjutnya, berdasarkan POJK nomor 12 tahun 2017 disusun SE-OJK untuk masing-masing sektor jasa keuangan. Untuk sektor perbankan diatur di dalam SE nomor 32 tahun 2017. Untuk sektor industri keuangan non-bank diatur di dalam SE nomor 37 tahun 2017. Sementara untuk sektor pasar modal diatur di dalam SE nomor 47 tahun 2017. SE ini mengatur secara lebih detail untuk masing-masing sektor jasa keuangan, baik perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal sesuai dengan keunikannya masing-masing. Di samping ketiga SE tersebut di atas, SE lainnya yang diterbitkan oleh OJK adalah terkait dengan DTT-OT, yaitu SE nomor 38 tahun 2017 yang mengatur mengenai pemblokiran serta-merta atas dana nasabah di sektor jasa keuangan yang namanya tercantum dalam DTT-OT. Berikutnya adalah cakupan dari POJK 12 tahun 2017. Di sektor perbankan,
cakupannya meliputi bank umum atau konvensional, lalu dan bank syariah, serta BPR atau BPRS. Untuk pasar modal, perusahaan efek, manajer investasi, dan bank kastodian. Untuk IKNB, cakupan POJK meliputi perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending. Inilah penyedia jasa keuangan yang wajib menerapkan program APU PPT sesuai dengan POJK 12 tahun 2017. Adapun materi POJK 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan meliputi ketentuan umum atau definisi, di mana di dalamnya mengatur mengenai definisi atau terminologi yang digunakan dalam POJK 12 tahun 2017. Yang kedua adalah pengawasan aktif direksi dan komisaris. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. 4. Pengendalian intern. 5. Sistem informasi manajemen. 6. Sumber daya manusia dan pelatihan. 7. Pelaporan. Dan terakhir, sanksi. Kalau kita perhatikan, maka di dalam POJK 12 tahun 2017 ada 5 pilar penerapan program APU PPT yang wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa keuangan yang meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia dan pelatihan. Hal lainnya adalah terkait pelaporan. Pelaporan meliputi pelaporan kepada OJK dan pelaporan kepada PPATK dalam hal ditemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi transfer dana dari dan dalam luar negeri. Untuk sanksi nanti akan ada 2 pada prinsipnya, yaitu sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan dan sanksi di luar keterlambatan penyampaian laporan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah terkait adanya prinsip pendekatan berbasis risiko. Bapak Ibu sekalian, hal yang membedakan antara rejim APU PPT yang sekarang dengan rejim APU PPT sebelumnya adalah bahwa dalam rejim APU PPT yang sekarang berdasarkan rekomendasi FATF, maka penerapan program APU PPT didasarkan pada pendekatan berbasis risiko. Jadi program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. Namun yang menjadi dasar penerapan APU PPT adalah risk management khusus atau risiko khusus TPPU atau TPPT. Jadi bukan risiko umum. Dalam penerapan risk-based approach atau pendekatan berbasis risiko, PJK atau penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Pada prinsipnya, berdasarkan pendekatan berbasis risiko, maka ada 2 risiko besar. Yang pertama adalah risiko tinggi, di mana terhadap risiko tinggi, PJK wajib menerapkan uji tuntas lanjut atau enhanced due diligence. Sementara dalam hal risiko rendah, PJK menerapkan due diligence atau bahkan juga simplified CDD, customer due diligence. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya apa yang dimaksud dengan simplified CDD atau CDD sederhana. Penerapan RBA atau risk-based approach atau pendekatan berbasis risiko, maka PJK memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini meliputi penilaian risiko terkait profil nasabah, lalu negara atau area geografis, produk jasa transaksi,
serta jaringan distribusi atau delivery channel. Penilaian risiko ini dilakukan dalam bentuk identifikasi, penilaian, dan pemahaman atas risiko TPPU maupun TPPT. Dalam penilaian risiko, PJK wajib mendokumentasikan penilaian risiko tersebut. Yang kedua, PJK wajib mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan. Jadi bukan hanya nasabah, negara atau area geografis, produk atau jasa transaksi, jaringan distribusi atau delivery channel, tapi juga PJK dapat menambahkan faktor risiko relevan yang lainnya dalam hal dipandang perlu yang mempengaruhi nilai risiko dari nasabah terkait risiko APU dan PPT. Selain itu, PJK juga wajib melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala dan memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Artinya, pada saat instansi yang berwenang, dalam hal ini OJK ataupun PPATK ataupun aparat penegak hukum ingin mengetahui penilaian risiko yang dilakukan terhadap nasabahnya, maka PJK wajib memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi tersebut. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib mengelompokkan calon nasabah atau nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme yang terdiri dari 3 klasifikasi risiko, yaitu 1. Risiko rendah, 2. Risiko menengah, dan 3. Risiko tinggi. Tingkat risiko nasabah tidak mempengaruhi data, informasi, dan dokumen pendukung sebagaimana diminta pada proses identifikasi. Akan tetapi, mempengaruhi proses verifikasi dan pemantauan yang dilakukan terhadap nasabah, yaitu 1. Untuk risiko rendah, verifikasinya dilakukan secara CDD sederhana dan pengkinian nasabah dilakukan minimal 3 tahun sekali. 2. Untuk risiko menengah, verifikasinya dilakukan secara CDD dan pengkinian nasabah dilakukan minimal 2 tahun sekali. 3. Untuk risiko tinggi, verifikasinya dilakukan secara EDD dan pengkinian nasabah dilakukan minimal 1 tahun sekali. Kriteria nasabah pasar modal dengan masing-masing kategori risikonya adalah sebagai berikut. Ada 5 pilar yang diatur di dalam POJK 12 tahun 2017 yang meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, dan pelatihan. Kita mulai yang pertama, pengawasan aktif direksi dan komisaris. Apa sih bedanya pengawasan aktif yang dilakukan oleh dewan komisaris dengan pengawasan yang dilakukan oleh direksi?
hal yang membedakan pengawasan aktif direksi dan komisaris adalah Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif untuk hal-hal yang sifatnya strategis, yaitu yang sifatnya signifikan dan mendasar. Contohnya, perubahan struktur organisasi khususnya yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT. Sementara pengawasan aktif yang dilakukan oleh direksi dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Contohnya adalah penambahan jumlah nasabah yang dikategorikan sebagai PEP dan pengelompokan nasabah atau walk-in customer. Tadi hanya merupakan contoh. Semua dikembalikan kepada PJK sesuai dengan kompleksitas usaha dari PJK dan karakteristik dari PJK. Pengawasan aktif direksi paling kurang meliputi A. Memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. B. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis kepada Dewan Komisaris. C. Memastikan penerapan program APU dan PPT sesuai kebijakan dan prosedur. D. Membentuk UKK dan atau pejabat penanggung jawab. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya apa sih perbedaan antara UKK dan atau pejabat penanggung jawab. Yang keduanya merupakan penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Berikutnya adalah melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan program APU dan PPT. Berikutnya, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, serta sesuai dengan perkembangan modus dari anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan yang terakhir adalah, direksi wajib memastikan seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan APU dan PPT secara berkala. Khusus untuk yang terakhir, harapannya adalah seluruh pegawai penyedia jasa keuangan atau PJK wajib mengetahui dan memahami penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Paling tidak mengikuti 1 kali training terkait penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Hal ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan melalui pegawainya tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Berikutnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris. Itu paling kurang meliputi. Yang pertama, persetujuan atas kebijakan dan prosedur yang diusulkan oleh direksi. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU PPT. Dan yang terakhir, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah yang terakhir, yaitu memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris. Berkaitan dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan kewajiban untuk memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris, POJK 12 tahun 2017 tidak mengatur secara detail berapa kali pembahasan harus dilakukan oleh direksi dan komisaris terkait penerapan program APU PPT. Pembahasan diserahkan kepada PJK sesuai dengan kompleksitas usaha, sesuai dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK. Sekarang kita akan membahas penanggung jawab penerapan program APU PPT. Penanggung jawab penerapan program APU PPT dapat berupa UKK atau unit kerja khusus atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan APU dan PPT. Hal yang harus diperhatikan oleh PJK adalah PJK wajib membentuk UKK atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan APU PPT, baik di kantor pusat atau kantor cabang. Pembentukan UKK atau penunjukan pejabat sifatnya opsional. Artinya, PJK dapat membentuk UKK
atau PJK dapat menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan APU dan PPT. Khusus untuk penanggung jawab APU dan PPT di kantor cabang, baik UKK ataupun pejabat yang ditunjuk, dapat dilakukan perangkapan untuk beberapa kantor cabang sepanjang masih dalam rentang kendali penanggung jawab penerapan APU PPT tersebut. Hal yang kedua adalah bahwa UKK atau pejabat penanggung jawab tersebut merupakan bagian dari struktur organisasi PJK. Jadi ada di dalam struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada direksi. Khusus untuk Bank Umum, BPR, dan PJK di sektor pasar modal, maka tanggung jawab tersebut adalah kepada direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Bagi BPRS dan PJK di industri keuangan non-bank, penanggung jawab penerapan APU PPT dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota direksi. Hal lainnya yang harus diperhatikan oleh penanggung jawab penerapan APU PPT adalah bahwa penanggung jawab penerapan APU PPT wajib memiliki kemampuan yang memadai, pengetahuan, keahlian terkait penerapan program APU dan PPT. Penanggung jawab penerapan APU PPT wajib memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Terakhir, pembentukan UKK atau penunjukan pejabat sesuai dengan kompleksitas usaha dan penilaian risiko dari PJK. Lalu bagaimana penanggung jawab penerapan program APU PPT khusus untuk di sektor pasar modal? PJK 12 tahun 2017 mengatur bahwa perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi dalam satu badan usaha dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Saat ini sudah ada spin-off, hampir seluruhnya spin-off antara penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dengan manajer investasi. Yang kedua adalah penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada bank kastodian dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kastodian atau dirangkap oleh penanggung jawab pada bank umum. Yang terakhir, penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada bank kastodian yang merupakan kantor cabang bank asing dapat dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing tersebut. Tadi kita sudah belajar mengenai penanggung jawab penerapan APU PPT yang meliputi UKK atau unit kerja khusus dan pejabat penanggung jawab yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan APU dan PPT. Lalu apa bedanya UKK atau unit kerja khusus dengan pejabat yang ditunjuk? UKK atau unit kerja khusus terdiri dari satu orang pimpinan dan satu orang pelaksana minimal terdiri dari satu orang pimpinan dan satu orang pelaksana. Yang kedua adalah itu tidak merangkap fungsi lain. Sementara kalau pejabat yang ditunjuk hanya satu orang, yaitu pejabat yang ditunjuk tersebut. Lalu untuk pejabat yang ditunjuk dapat merangkap fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Itulah yang membedakan antara UKK dengan pejabat yang ditunjuk. Sisanya mereka sama-sama ditetapkan atau diangkat oleh direksi, berada di bawah koordinasi direksi secara langsung, dan bersifat independen. Pilar penerapan program APU PPT yang kedua adalah kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT yang wajib dimiliki oleh PJK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua, PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi beneficial owner atau pemilik manfaat. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya apa yang dimaksud dengan beneficial owner dan pengaturannya. Lalu yang ketiga adalah kebijakan dan prosedur penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Berikutnya adalah pengelolaan risiko TPPU dan TPPT
yang berkelanjutan. Lalu, pemeliharaan data terkait transaksi yang akurat, tata usaha proses CDD, kebijakan dan prosedur. Berikutnya adalah pengkinian dan pemantauan, serta pelaporan kepada PPATK. Inilah kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki oleh PJK terkait penerapan program APU dan PPT. Hal baru yang diatur di dalam POJK 12 tahun 2017 adalah tentang penilaian risiko terkait pengembangan produk, praktek usaha, dan teknologi baru. Di dalam POJK 12 yang didasarkan pada rekomendasi FATF, PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU TPPT yang terkait dengan pengembangan produk dan praktek usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. Penilaian risiko tersebut dilakukan sebelum produk, praktek usaha baru, dan teknologi baru tersebut diluncurkan atau digunakan. Dalam kaitan dengan penilaian risiko, maka hal yang harus dilakukan oleh PJK adalah PJK tersebut wajib memastikan adanya pengelolaan dan mitigasi risiko. Berikutnya adalah uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence, CDD. Kapan CDD dilakukan? Yang pertama adalah CDD dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana. Yang keempat, terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan. Apa sih transaksi keuangan mencurigakan? Prinsipnya transaksi mencurigakan adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan profil atau karakter dari nasabah. Lalu berikutnya, kapan CDD dilakukan? Yaitu pada saat PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan. Khusus yang terakhir, di mana PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan, maka PJK wajib hukumnya untuk meminta tambahan informasi atau data atau dokumen yang diperlukan untuk memastikan tujuan daripada CDD. Tujuan daripada CDD adalah untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik calon nasabah atau WIC dan sesuai dengan penilaian risiko dari nasabah atau calon nasabah atau WIC tersebut. Uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence atau CDD tidak hanya meliputi identifikasi, tetapi juga meliputi verifikasi dan pemantauan. Identifikasi meliputi data-data dari nasabah. Lalu kemudian verifikasi supporting dokumen atas identifikasi yang telah dilakukan. Pemantauan merupakan proses berikutnya setelah identifikasi dan verifikasi dilakukan. Berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi nasabah, maka PJK wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang pertama adalah identitas. Lihat identitasnya. Lalu lokasi usaha bagi nasabah perusahaan. Profil nasabah. Apakah profil nasabah ini termasuk berisiko tinggi atau berisiko rendah? Lalu preferensi transaksi. Kegiatan usaha, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, produk jasa dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Untuk hal yang terakhir, diserahkan kepada PJK. Pengelompokan calon nasabah dan nasabah tersebut berdasarkan tingkat risiko, semua kembali berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK. Di samping itu, selain pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risikonya, PJK juga wajib mengklasifikasikan nasabah atau calon nasabah ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang perseorangan atau natural person. Yang kedua adalah korporasi atau legal person. Yang ketiga adalah perikatan lainnya atau legal arrangement. Di Indonesia,
bentuk hukum dari perikatan lainnya, contohnya adalah trust pada bank. Lalu kemudian yang kedua adalah reksadana. Itu merupakan salah satu bentuk perikatan lainnya atau legal arrangement. Dalam POJK 12 tahun 2017 diatur juga mengenai larangan bagi PJK, yaitu larangan untuk membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila yang pertama, calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT. Misalnya, calon nasabah menolak untuk mengisi data terkait sumber dana atau data lainnya dalam rangka identifikasi, atau nasabah atau calon nasabah menolak untuk memberikan dokumen dalam rangka verifikasi, maka PJK wajib hukumnya untuk melakukan penutupan usaha atau menolak hubungan usaha. Yang kedua adalah PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah. Artinya, ketika ada seorang calon nasabah atau nasabah datang kepada PJK, lalu melakukan proses identifikasi dan verifikasi, tetapi PJK tetap tidak yakin atas kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen, maka PJK wajib untuk menolak hubungan usaha tersebut. Atau apabila sudah ada hubungan usaha, wajib melakukan penutupan hubungan usaha. Atau dalam hal terjadi transaksi, wajib menolak transaksi. Hal lainnya adalah PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif atau nama yang bukan sebenarnya. Misalnya, Agus Gudel, padahal namanya bukan Agus Gudel, tapi karena sering dipanggil Agus Gudel, yang bersangkutan menggunakan nama Agus Gudel. Tidak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam KTP. Itu PJK dilarang untuk membuka rekening atas nama yang bersangkutan, ataupun juga memelihara rekening yang bersangkutan. Berikutnya adalah pada prinsipnya verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face to face itu wajib dilakukan oleh PJK pada awal melakukan hubungan usaha. Dalam POJK 12 tahun 2017, pertemuan langsung atau face to face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK. Sarana elektronik milik PJK ini tidak diartikan sebagai sarana elektronik yang sifatnya umum. Misalnya, PJK menggunakan sarana elektronik WhatsApp, lalu Google, lalu kemudian BBM. Itu bukan sarana elektronik milik PJK. Harus merupakan sarana elektronik yang memang dibangun oleh PJK. Yang kedua adalah bahwa verifikasi melalui face to face dapat dikecualikan apabila yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah. Yang kedua, verifikasi memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua unsur autentifikasi, yaitu what you have dan what you are. What you have adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah, yaitu KTP. Jadi what you have, mana KTP-nya. Lalu what you are adalah data biometrik yang masing-masing orang berbeda satu sama lainnya. Misalnya, retina mata, sidik jari. Khusus untuk yang terakhir, secara singkat dapat digambarkan adalah PJK melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu PJK akan memperoleh yang namanya card reader yang digunakan untuk membaca KTP elektronik. Ditempelkan di KTP, lalu nanti akan keluar data-data dari nasabah. Itu setelah divalidasi melalui sidik jari dari si pemegang KTP. Berikutnya adalah beneficial owner atau pemilik manfaat. Siapa saja sih yang termasuk beneficial owner atau pemilik manfaat? Yang pertama adalah setiap orang yang berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya.
dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK atau sering disebut sebagai ultimately owned account. Yang ketiga adalah orang yang mengendalikan transaksi nasabah atau orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi atau orang yang mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya, legal arrangement, dan orang yang merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Kalau kita lihat definisi beneficial owner atau pemilik manfaat, maka beneficial owner atau pemilik manfaat merefer kepada orang perseorangan atau natural person. Berkaitan dengan pemilik manfaat atau beneficial owner, hal yang harus diperhatikan oleh PJK adalah pada saat PJK mau mulai membuka hubungan usaha dengan calon nasabah, maka PJK wajib menanyakan kepada calon nasabah tersebut apakah hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan oleh calon nasabah dan atas nama kepentingan nasabah atau untuk dan atas nama kepentingan pemilik manfaat orang lain yang merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. Apabila hubungan usaha atau pembukaan rekening itu dilakukan untuk kepentingan orang lain atau pemilik manfaat atau BO, maka yang harus dilakukan oleh PJK adalah lakukan CDD terhadap BO tersebut. Apabila BO-nya merupakan nasabah berisiko tinggi atau PEP atau Political Exposed Person, maka lakukan EDD, Enhanced Due Diligence, uji tuntas lanjut terhadap BO tersebut. Lalu bagaimana penentuan BO dalam korporasi? Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh PJK adalah lihat dokumen korporasi yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Lihat pemegang saham terbesar. Contoh, ada 3 pemegang saham, 50, 25, dan 25. Maka BO-nya adalah pemegang saham yang memiliki saham 50%. Permasalahan terjadi ketika porsi pemegang saham adalah sama. Misalnya 25, 25, 25, 25, 4 orang. Bagaimana penentuan BO-nya? Tanyakan siapa pemegang saham yang paling mengendalikan perusahaan. Pengertian pengendalian adalah misalnya penentuan direksi, penentuan anggaran perusahaan, penentuan tujuan perusahaan, dan seterusnya. Kalau seandainya tidak ditemukan siapa pemegang saham yang menjadi pengendali, maka hal yang harus dilakukan oleh PJK adalah lihat direksi yang memiliki pengendalian. Belum tentu direktur utama, bisa juga merupakan direktur keuangan atau direktur lain. Tanyakan siapa direktur di korporasi tersebut yang mengendalikan. Hal lainnya yang harus diperhatikan terkait identifikasi dan verifikasi BO adalah dalam hal calon nasabah, nasabah atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama BO, maka dokumen mengenai BO dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah tersebut. Yang kedua adalah dalam hal calon nasabah atau WIC, walk-in customer, merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan peraturan OJK ini, maka dokumen mengenai BO dapat berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri yang menyatakan bahwa BO-nya tersebut telah diverifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. Lalu dalam hal penerapan program APU PPT yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK ini, maka PJK wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini. Yang terakhir adalah dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas BO atau pemilik manfaat, PJK wajib menolak. Sama seperti tadi, apabila PJK juga meragukan atau tidak dapat meyakini identitas dari nasabah, PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha
atau transaksi dengan calon nasabah atau WIC tersebut.